Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wendy Putri Handini dan rekan saya Elvin Nurlaili dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Ilmu Pengetahuan dalam Al-Quran. Kata ilmu berasal dari kata ilm. Dalam bahasa Arab, ilm memiliki arti pengetahuan. Namun, dalam Al-Quran, ilmu tidak hanya memiliki makna pengetahuan, akan tetapi banyak makna yang terkandung dalam kata ilmu beserta kata jadiannya. Nah, kata ilmu sendiri disebutkan pada Al-Quran sebanyak 105 kali. Dan apabila dengan kata jadiannya, kata ilmu tersebut disebut sebanyak 744 kali. Sehingga kata jadian tersebut menimbulkan berbagai pengertian, antara lain mengetahui, pengetahuan, orang yang berpengetahuan, yang tahu, terpelajar, paling mengetahui segala sesuatu, lebih tahu, sangat mengetahui, cerdik, mengajar, belajar, orang yang diajari dan mempelajari. Terminologi ilmu pengetahuan dalam Al-Quran berdasarkan kata ilmu mengandung 4 pengertian. Yang pertama adalah pengetahuan yang dinisbatkan kepada Allah SWT, seperti yang terkandung dalam Quran Surat Hud ayat 14, yang berbunyi, fa'ilam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Pada ayat ini disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah ilmu yang diturunkan dari Allah secara langsung. Dan di sini kita harus berserah diri kepada Allah. Yang selanjutnya adalah pengetahuan yang diwahyukan Allah kepada Nabi dan utusannya. Hal ini bersifat khusus. Pada surat Al-Baqarah ayat 145 dijelaskan, wala ini taba'ta ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idal laminal dhalimin. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Jadi di sini dijelaskan bahwa Allah menurunkan ilmunya kepada Nabi dan Rasul untuk berdakwah kepada umatnya. Yang ketiga adalah pengetahuan yang disandarkan kepada malaikat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hakikatnya hanya Allah sendiri yang tahu, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di sini dijelaskan bahwa Allah Maha mengetahui sesuatu dan tidak ada yang bisa diketahui oleh orang lain selain yang diajarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir adalah pengetahuan yang dimiliki manusia, seperti firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 78 yang berbunyi, qala innama utituhu ala ilmi indi, yang artinya sesungguhnya aku hanya diberikan harta itu karena ilmu yang ada padaku. Jadi Allah memberikan harta itu berdasarkan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu yang ada dalam diri manusia itu tidak instan, akan tetapi ilmu itu harus melalui sebuah proses. Nah, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, Al-Quran telah mengisyaratkan beberapa cara agar manusia memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Jadi dalam hal ini, ilmu dalam Al-Quran itu mengandung 2 batasan pengertian. Yang pertama adalah pengetahuan yang dinisbahkan kepada Allah dan ilmu pengetahuan yang dinisbahkan kepada manusia. Yang selanjutnya adalah klasifikasi ilmu dalam Al-Quran. Klasifikasi ilmu dalam Al-Quran merujuk pada terminologi kata ilmu beserta kata jadiannya, dan para mufasir pun berbeda-beda dalam mengklasifikasinya. Namun, secara umum, ilmu itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu ilmu basyariah atau ilmu kasbi, dan yang kedua adalah ilmu mukasyafah atau ilmu laduni. Yang terlebih dahulu kita akan membahas tentang ilmu kasbi. Nah, ilmu kasbi ini adalah ilmu yang diperoleh melalui usaha maupun pengalaman hidup manusia. Dan manusia membutuhkan proses untuk mencapai ilmu tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca, sehingga dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa membaca adalah sumber ilmu pengetahuan, di mana objek yang dibaca berupa ayat Al-Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah itu bisa menghasilkan ilmu seperti fikih, tauhid, akhlak, dan sebagainya, sedangkan ilmu kauniyah dapat menghasilkan ilmu seperti fisika, biologi, matematika, dan sebagainya. Untuk menuntut ilmu tersebut, manusia memiliki potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Potensi tersebut adalah pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'alna lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'alakum tashkurun." Pada ayat ini dijelaskan bahwa pendengaran bisa memelihara ilmu pengetahuan, penglihatan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan hati yang bertugas membersihkan ilmu pengetahuan dari segala sifat jelek dan akhirnya menyimpulkannya. Nah, selanjutnya ilmu yang kedua adalah ilmu mukasyafah atau ilmu laduni. Ilmu laduni ini biasa kita kenal dengan ilmu batin. Nah, ilmu itu tidak bisa diraih kecuali setelah mencapai tingkatan makrifat melalui latihan-latihan, amalan, atau zikir tertentu. Ilmu laduni adalah ilmu yang istimewa dan tidak sembarang orang dapat memilikinya. Nah, salah satu nabi yang memiliki ilmu ini adalah Nabi Khidir alaihissalam, sebagaimana yang tersirat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Musa menemui Nabi Khidir untuk belajar ilmu kepadanya. Dan dalam surat Al-Kahfi ini juga dijelaskan bahwa pada masa itu Nabi Musa merasa bahwa beliaulah orang yang paling berilmu. Dan kemudian Allah memberi beliau teguran dengan cara memerintahkan beliau untuk menemui Nabi Khidir. Sehingga dari perjalanan itulah Nabi Musa sadar bahwa masih ada ilmu yang lebih tinggi, yaitu ilmu laduni yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Nah, untuk memperoleh ilmu laduni ini diperlukan syarat-syarat khusus, karena seperti yang kita bicarakan di awal tadi bahwa ilmu laduni ini adalah ilmu yang istimewa, sehingga tidak sembarang orang dapat memiliki ilmu tersebut. Nah, yang bisa mendapat ilmu ini diantaranya adalah yang masih bersangkutan dengan Nabi dan Rasul, sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Jin ayat 26-27. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Yang artinya, dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Nah, ilmu laduni ini juga bisa dimiliki oleh para ulama, sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan, Innal ulama warasahul anbiya, yang artinya ulama adalah pewaris Nabi. Jadi dalam hadis ini karena ulama masih bersangkutan dengan Nabi dan Rasul, yaitu sebagai pewarisnya, maka ulama juga bisa mendapatkan ilmu laduni ini. Nah, jika manusia senantiasa mensucikan jiwanya dan mencernihkan kalbunya, maka ilmu laduni ini akan dicapai. Jadi, ilmu itu tidak selamanya diperoleh melalui proses belajar mengajar, tetapi ia adalah ilham yang dinampakkan Allah ke dalam hati orang-orang yang dikehendakinya. Cara memperoleh ilmu dalam pandangan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam wahyu pertama surat Al-Alaq. Artinya, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, ia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat itu mengisyaratkan bahwa ada dua cara memperoleh ilmu. Cara yang pertama adalah mengajar dengan alat atau atas dasar usaha manusia. Cara yang kedua
mengajar tanpa alat dan tanpa usaha manusia. Walaupun berbeda, keduanya berasal dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dalam filsafat ilmu, cara mendapatkan ilmu dinamakan epistemologi. Dalam epistemologi Islam, pengetahuan diperoleh melalui dua cara. Yang pertama melalui usaha manusia, yang kedua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan yang diperoleh melalui usaha manusia ada 4 jenis. Yang pertama, pengetahuan empiris yang diperoleh melalui indera. Yang kedua, pengetahuan sains yang diperoleh melalui indera dan akal. Yang ketiga, pengetahuan filsafat yang diperoleh melalui akal. Dan yang terakhir, pengetahuan intuisi yang diperoleh melalui hati. Sedangkan pengetahuan yang diberikan Allah ada 3 jenis. Yang pertama, wahyu yang disampaikan kepada para rasul. Yang kedua, ilham yang diterima akal manusia. Dan yang terakhir, hidayah yang diterima manusia. Melalui dua cara di atas, berkembanglah ilmu keislaman dari masa ke masa. Dengan mempergunakan potensi yang diberikan Allah, manusia dapat menemukan, mendapatkan, dan memahami berbagai ilmu pengetahuan. Selain pengetahuan yang diperoleh dengan mempergunakan penglihatan, pendengaran, dan akal, ada pula pengetahuan yang dapat diperoleh melalui hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan orang-orang yang berilmu dalam pandangan Al-Quran. Manusia adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi, karena selain dibekali oleh naluri, manusia juga dibekali oleh akal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal inilah yang menyebabkan manusia berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Karena dengan akal, manusia akan memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan inilah Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam, Profesor Dr. Haji Abdur Muin Salim menyatakan bahwa para malaikat tidak mempunyai pengetahuan dan kemampuan seperti yang dimiliki Adam. Artinya, para malaikat mengakui kelebihan yang dimiliki Nabi Adam, sehingga mereka hormat kepada Nabi Adam sesuai perintah Allah. Janji Allah untuk orang-orang yang berilmu terdapat dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain mengangkat derajat orang yang berilmu, Allah juga memuji orang yang memiliki ilmu pengetahuan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 18, yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya,
Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Yang selanjutnya, Allah juga berfirman dalam surat Fatir ayat 28. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, dan ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya menuntut ilmu itu diwajibkan kepada setiap orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dalam tulisan maupun perkataan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.